Tekson suara saya terdengar, Mas Iswan. Terdengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Surakarta, Bapak Triman SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Surakarta dan segenap tim kurikulum. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi kaitannya dengan teknis untuk melakukan penilaian melalui penilaian berbasis rubrik di aplikasi Cipena. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai melakukan penilaian, Bapak dan Ibu silakan menggunakan browser Chrome, kemudian nanti mengakses untuk alamat webnya adalah cipena.smkn9surakarta.sca.id. Jadi untuk alamat domainnya ini mengalami perubahan dari yang semula SMKN 9 strip Solo menjadi SMKN 9 surakarta.sca.id. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu memasukkan username dan passwordnya masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu untuk memasukkan penilaian, nanti Bapak dan Ibu melalui menu rapor 2021 IKM, kemudian pilih submenu nilai sumatif rubrik. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu silakan memilih periode, yaitu tahun 2024-2025 ganjil, dan memilih kelas, kemudian mapel. Nah, nanti mohon dicek sekalian untuk daftar yang ada di aplikasi ini apakah sudah sesuai dengan daftar mengajar Bapak dan Ibu. Jadi nanti misalkan ada yang kurang atau mungkin ada yang kelebihan, nanti bisa disampaikan ke tim kami untuk dilakukan penyesuaian. Nah, setelah Bapak dan Ibu memilih kelas dan mapel, silahkan klik pencarian. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di sebelah kiri itu ada daftar NIS, kemudian ada daftar nama, kemudian di sini adalah elemen penilaian. Kalau dalam contoh yang saya berikan, ini saya sudah di elemen penilaian ketiga, karena saya sudah melakukan penilaian pertama dan penilaian kedua. Namun bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan penilaian, maka nanti di elemen penilaiannya ini akan muncul elemen penilaian pertama. Dan ini secara otomatis muncul Di dan sini tidak bisa diubah. Kemudian Bapak dan Ibu di sebelah kanannya ada pilihan untuk interval penilaian. Jadi di sini ada BB, ini ada bimbingan personal, kemudian di sini BK adalah bimbingan kelas, kemudian ada CK itu cukup, kemudian CP itu cukup baik, kemudian BI itu baik, kemudian SA itu sangat baik, dan yang terakhir adalah melebihi standar. Nah, untuk melakukannya, Bapak dan Ibu tinggal memilih salah satu pilihan saja. Salah satu pilihan dalam tingkat interval penilaian ini. Jadi khusus Bapak dan Ibu ini yang di luar untuk guru pendidikan agama nih, karena di dalam
mapel agama itu di dalam satu kelas bisa jadi eh, agamanya ada yang berbeda. Jadi ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang di luar guru agama. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu pilihan di sini. Yang paling atas ini adalah fasilitas untuk memilih nilai untuk seluruh siswa. Sebagai contoh, misalkan saya memilih yang kategori cukup baik. Saya klik di kategori cukup baik, maka nanti semua siswa di dalam kelas tersebut itu akan mendapatkan nilai cukup baik. Tinggal Bapak dan Ibu mengolah sesuai dengan data penilaian yang Bapak Ibu miliki, mana siswa yang mungkin masuk ke dalam kategori cukup, atau mungkin dia ada siswa yang dalam kategori yang baik, atau mungkin yang sangat baik, atau yang lebih standar. Silakan Bapak Ibu tinggal memilih saja. Nah, setelah Bapak dan Ibu menetapkan pilihan penilaian, kemudian Bapak dan Ibu mengisikan eh, nama TP-nya ya, nama TP. Jadi di sini silakan ditulis untuk nama TP-nya. Kalau dulu di penilaian yang terdahulu itu adalah eh, nama tema, Bapak dan Ibu. Jadi ini silakan diisi. Misalkan banyak saya. Jika Bapak dan Ibu mengisi di sini, maka nanti di catatan untuk seluruh siswa itu akan secara otomatis terisi Bapak dan Ibu. Jadi cukup eh, sekali saja Bapak dan Ibu mengetikkan di catatan, nanti seluruh siswa itu akan mendapatkan catatan yang sama. Kemudian setelah itu, eh, Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol simpan di sini. Nah, kemudian tadi untuk guru yang agama, mohon untuk tidak menggunakan fasilitas yang di sini, tetapi Bapak dan Ibu guru agama itu bisa mengisi secara manual, ya, secara manual memilih eh, setiap siswa untuk eh, tiap kategori penilaiannya. Karena apa? Karena kalau menggunakan sistem otomatis seperti ini, nanti misalkan ada siswa yang agamanya lain yang tidak Bapak Ibu ampu, maka itu tidak bisa eh, menghapus menghapus pilihan. Bisanya nanti mungkin melalui menu hapus di sini. Jadi ini khusus untuk Bapak Ibu guru agama, mohon untuk tidak menggunakan pilihan yang di atas ini. Jadi untuk memilih atau menilai siswa eh, secara bersamaan. Kembali Bapak dan Ibu, setelah itu kalau misalkan sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik tombol simpan. Nah, nanti setelah nilai itu tersimpan, untuk melihatnya, Bapak dan Ibu bisa melalui menu kirim nilai. Menu kirim nilai, kemudian nanti pilih periode, kemudian pilih kelas, kemudian pilih mapel, dan kemudian klik cari. Nah, nanti di sini sudah akan muncul nilai dari siswa tersebut. Nah, yang muncul pada nilai itu adalah di rank yang atas Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, misalkan Bapak dan Ibu milih yang cukup baik, maka nanti yang akan muncul pada rapot anak itu adalah nilai yang batas atasnya, 85. Jadi bukan yang 77. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk nilai yang nantinya akan muncul pada rapot peserta didik. Nah, jadi ada elemen pertama, elemen kedua, kemudian elemen rata-rata dan nilai yang nantinya akan muncul pada rapot. Kemudian di sini adalah deskripsi dari nilai tersebut yang nantinya juga akan muncul pada
deskripsi di rapot. Jadi sebelum Bapak Ibu kirim ke wali kelas, nanti mohon dicek eh, kebenaran dari nilai tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian setelah itu, setelah dicek nilainya sudah sesuai dan sudah benar, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol kirim untuk mengirimkan nilai tersebut ke wali kelas, Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai lupa untuk mengirimkan nilai yang Bapak Ibu sudah olah, sudah input, sudah Bapak Ibu masukkan ke wali kelasnya. Kemudian, apabila Bapak dan Ibu ingin menghendaki menambahkan nilai formatif, maka nanti bisa mengisinya melalui menu nilai formatif. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa pilih periode, kemudian kelas, kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian klik pencarian. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi kehadiran siswa. Silahkan mungkin nanti dari presentasi saja, presentase dari siswa tersebut selama mengikuti kehadiran pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian juga bisa juga dari keaktifan atau apabila Bapak dan Ibu memiliki nilai untuk tes yang lain. Tes yang lain nanti bisa diisikan di sini. Kemudian setelah itu disimpan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu dicek kembali di pengiriman nilainya. Eh, Nanti untuk nilai yang formatif itu sudah masuk atau belum. Jadi nanti mohon sebelum Bapak dan Ibu mengirimkan nanti untuk nilai yang akan masuk ke dalam wali kelas itu Bapak Ibu cek sekali lagi di menu kirim nilai. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan panduan teknis untuk melakukan input nilai yang di semester dasar kali ini, yang mana kita menggunakan eh, berbasis rubrik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.